Ya Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Bapa, Kau boleh menyatukan kami kembali di room ini. Ke dalam kami Bapa, Engkau boleh malam hari ini Bapa, menghujung Halo. Apakah ada kendala jaringan? Oh, sorry, suara saya tidak kedengaran tadi ya Kak. Oh iya, agak terputus. Halo. Di tempatku. Halo. Oh ya, halo. Halo. Ya, sorry. Suara saya tadi tidak kedengaran ya Kak. Putus-putus, Dek. Oh iya, oke. Maaf ya teman-teman. Sepertinya ini pengaruh jaringan. Ya. Baik teman-teman, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam sesi kapsel yang akan disampaikan oleh Kak Bella. Nah, sebelumnya itu juga mungkin kita bisa mulai dalam doa ya, karena tadi kendala jaringan ya Kak, sehingga tadi tidak terdengar. Mohon maaf sekali teman-teman. Baik teman-teman, untuk memulai sesi kapsel kita pada malam hari ini, kita sama-sama menundukkan kepala kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, menandai segala kasih, berkat, dan anugerah yang Tuhan senantiasa selalu nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari tadi ya Bapa, sepanjang kegiatan kami mulai hingga pada malam hari ini, Tuhan boleh menuntun kami semua, Tuhan boleh menyertai kami semua Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan pada malam hari ini Bapa, tiba saatnya kami akan masuk di penghujung acara kami Bapa. Namun sebelumnya itu kami juga sama-sama akan dengarkan materi kapsel yang berkata aku dan kamu untuk komunitas yang akan disampaikan oleh Kak Vela. Kiranya juga Tuhan oleh kuat kuasa-Mu Engkau menutup bungkus kami Bapa, Engkau juga boleh senantiasa memperlengkapi kami Bapa, senantiasa memfokuskan kami pada malam hari ini Bapa untuk sama-sama mendengarkan materi kapsel yang akan dibawakan oleh Kak Vela. Biarlah Bapa materi tersebut Bapa tidak berlalu begitu saja, melainkan juga ya Tuhan boleh kami pahami terlebih Bapa, boleh juga kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Segala kendala jaringan yang kami alami ini Bapa, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama-Mu. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, kepada Kak Vela, persilakan. Oke, terima kasih, Vena. Nah, selamat malam, ciwi-ciwi semua. Selamat malam, Kak Vela. Kaum hawa semua kata Vena yang beraura positif. Dan di malam hari ini kita akan
bersama-sama ya, mungkin lebih mereview sih ya teman-teman. Teman-teman apa adik-adik, nanti kalau adik-adik kayaknya tua banget gitu teman-teman aja. Mungkin ini bukanlah sebuah tema yang baru buat kita semua ya, maksudnya di dalam kita mungkin bergereja, pemuda remaja, terus juga di dalam perkantas sendiri pun bagian ini terus-menerus diulang-ulang, gitu. Nah, sebenarnya kan kita udah paham nih, udah ngerti banget. Tapi kenapa kok tema-tema yang seperti ini terus-menerus diulang-ulang? Apakah ini menjadi sebuah PR besar gitu ya bagi kita semua atau bagaimana? Atau sebenarnya komunitas sejati harus gimana sih gitu kan? Nah, karena ini bukan sebuah apa ya tema yang baru banget buat kita semua. Nah, kita di hari ini mungkin ya lebih banyak nanti kalau ada waktu sisa kita bisa sharing ya, mengenai pengalaman-pengalaman kita juga bersama dengan adik-adik KTP kita. Gitu. Judul tema kapsel yang diberikan adalah Aku dan Kamu untuk Komunitas Jati. Nah, ini gambar yang ada di sini di PPT ini adalah sebenarnya perempuan juga ya teman-teman. Seorang perempuan. Nah, ini sebenarnya template di PPT itu. Tapi bagi saya itu menarik gitu. Kayak ketika aku melihat gini itu sedang bercermin gitu. Kayak, iya ya, aku sama kamu itu sebenarnya kita tuh sedang, kalau aku membayangkan di sini ya, tatapan dari gambar ini tuh penuh dengan harapan gitu. Ya, tapi itu interpretasiku ya. Bisa teman-teman menginterpretasikan hal yang lain gitu. Jadi kayak dengan wajah si perempuan ini dan disandingkan dengan tema Aku dan Kamu Komunitas Sejati, itu mengandung sebuah harapan yang besar yang ingin dibangun bersama gitu. Nah, ini mengenai kita juga yang ada di sini ya. Saat ini kan kita juga di dalam kapsel ini sedang membangun persekutuan gitu. Sedang ada di dalam komunitas yang sama. Oke. Nah, aku tidak perlu memperkenalkan diri ya karena kita sudah kenal ya teman-teman. Kalau nanti mau ada yang lebih kenal lebih dalam, walah bisalah japri ya. Bisa japri untuk mungkin mendiskusikan hal-hal lain, menguak kebenaran-kebenaran Kak Vela itu busuknya seperti apa, nah itu ya bisa juga nanti kita curhat itu. Oke, kita bisa lanjut Misra ke bagian yang selanjutnya. Nah, di sini ada daftar pertanyaan ya, bisa next. Ya bukan daftar pertanyaan juga sih, sebenarnya kayak lebih ke perasaan ya, perasaan dan juga pernyataan. Pernah nggak sih ngerasa, kok kayaknya KTP si A enak dia, ngerasa seperti ini? Atau mungkin ngerasa, pengen deh punya adik KTP kayak si D, R, S, bisa diajak kerja sama. Ya ini inisial aja ya. Kalau di sini ada yang berinisial itu bukan bermaksud menyinggung. Selanjutnya mungkin juga ngerasa enak kali ya punya kakak KTP sini. Terus mungkin kita juga punya pernyataan-pernyataan atau asumsi atau pikiran lain yang mempertanyakan apa ya kondisi kita saat ini, kondisi KTP kita saat ini. Kok kayaknya KTP-ku gini-gini aja ya, maksudnya kayak ya B aja, terus ngerasa kering gitu atau ngerasa hal-hal yang lainnya gitu. Pernah nggak sih teman-teman merasakan seperti ini atau mempertanyakan hal-hal ini? Setidaknya aku mendapatkan 4 poin ini karena mendengar juga. Selain mendengar, secara pribadi aku pernah mengalami yang bagian enak kali ya punya kakak KTP si X itu. Karena dulu itu
waktu pertama kali di PMK ya, aku berkenalan dengan seorang kakak dan cocok sekali gitu dengan kakak itu dari segi obrolan segala macam dan pikirku aku akan di KTP oleh kakak itu dan membangun sebuah persekutuan atau komunitas bersama dengan kakak itu, tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata aku di KTP oleh kakak yang lain, dan di perjalanan per KTP-anku di perjalanan saya di KTP itu pindah kakak KTP itu sebanyak 7 kali gitu, dan itu bukan suatu hal yang mudah bagiku. Karena tipe tipe bukan kayak apa ya, kalau udah sayang sama orang ya udah itu aja gitu. Kalau apa ya udah nyaman ya sudah dengan itu. Tapi kan sebenarnya KTP tidak berbicara tentang tadi ya yang sudah disinggung Kak Yulan, bukan berbicara tentang kenyamanan, keenakan dan lain-lain ya, tapi sebenarnya itu adalah proses hidup kita sebagai murid. Nah, pada suatu titik, pada sebenarnya perpindahan kakak KTP yang pertama kedua, harapanku tuh masih pengen ke kakak itu, karena aku melihat kakak itu tuh cocoklah sama aku gitu. Terus nanti mungkin kita akan bisa membangun sebuah KTP yang menyenangkan, yang happy, yang pokoknya yang semua gitu lah. Tapi kembali lagi ya teman-teman, seperti yang disampaikan Kak Yulan sempat disinggung, ya bisa di next Misra, sempat disinggung itu tentang rumput tetangga gitu ya. Memang ya, mungkin kalau ada tadi ya pernyataan-pernyataan di atas atau pertanyaan di atas itu sempat terlintas di pikiran kita, itu yang nampak di luar saja gitu ya. Rumput tetangga memang terlihat lebih hijau, tapi sesungguhnya adalah pekerjaan kita adalah menghijaukan rumput kita sendiri. Nah, semua yang kita lihat, semua yang kita nampak itu ya, yang nampak di luar itu memang ya terlihat lebih hijau, dan bisa hijau seperti itu tuh gimana? Ya karena melalui sebuah proses ya. Pun dengan kita ya saat ini, dengan dirimu, diriku, kelompokku, kita tuh sedang berproses saat ini. Nah, bagian yang selanjutnya coba teman-teman di sini sharing ya, berikan gambaran, ya gambaran kan kita bisa berangan-angan, ada yang punya gambaran gitu ya. Bagaimana komunitas sejati versi kamu menurutmu? Mungkin bisa 1-2 orang yang sharing. Bisa next ke pertanyaannya, Nisra. Nah, gambaran bagimu komunitas sejati versi kamu ya, mungkin komunitas yang ideal lah menurut kamu. Kalau ini kita sedang berbicara tentang KTP ya, sedang berbicara tentang persekutuan ya, mungkin dalam apa skup itu ya, bagaimana menurut kamu komunitas yang sejati atau komunitas yang ideal lah menurut versi kamu. 5, 4. Mungkin ditunjuk aja ya, kayak berdelapan ini siapa? Ini kita kayak KTP deh. KTP kelompok siswa yang biasanya banyak gitu. Dari ini deh. Dari Zoom. Kalau menurut aku, komunitas yang sejati itu atau KTB ya, KTB yang sejati ada pertemuan setiap minggu, pertemuan rutin, atau hanya ada kedekatan relasi antara saudara ataupun kakaknya, tapi yang benar-benar ada pertumbuhannya. Itu benar-benar ketika belajar firman itu mengambil penerapan untuk apa ya, ada perubahan nyata dalam hidupnya. Seperti itu, Kak Vel. Ya, oke, terima kasih Yun. Nah, itu berarti ada sebuah relasi kedekatan, ada sebuah perubahan yang dinyatakan melalui tindakan, bukan aja belajar tok gitu ya, prinsip-prinsip tok, tapi nggak diaplikasikan, tapi ada bagian itu juga. Nah, satu lagi, siapa yang menumbalkan diri atau merelakan diri? Kalau Yuyun tadi ditumbalkan. Oh, ini Nisra, silahkan.
satu tujuan, Kak. Dan komunitas yang didasarkan atas kejujuran, maksudnya setiap orangnya di dalam itu benar-benar apa adanya, kayak gitu, Kak. Nggak pencitraan dan lain sebagainya. Gitu, Kak. Didasarkan dengan kejujuran ya. Iya, Kak. Kita coblos Nisra ya, teman-teman. Oke, otentik, benar banget. Otentik tuh ya asli gitu ya. Nampak di luar, nampak di dalam sama. Baiklah, jadi itu tadi kesimpulan dari sesi kita hari ini ya, yang sudah disimpulkan Nisra dan Yuyun. Bisa kita tutup dalam doa. Itu tadi kesimpulannya teman-teman gitu. Ya teman-teman udah tahu nih, ya udah kita nggak apa-apa deh, lanjut aja. Baik, kalau selanjutnya itu versi KBBI ya. Kalau versi KBBI itu bisa di next deh. Tadi teman-teman sudah punya apa ya, semacam gambaran yang ideal gitu ya, gambaran yang ideal mengenai gimana sih komunitas itu seharusnya, komunitas yang ideal, komunitas yang sejati, yang berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kalau menurut KBBI itu komunitas itu adalah sekelompok orang, organisme atau sebagainya gitu ya, yang hidup saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat atau paguyuban tertentu. Nah, kalau secara biologi juga itu tuh sekelompok populasi yang hidup dalam satu wilayah terus berinteraksi. Tapi sesungguhnya yang kita maksud di sini bukan hanya sekedar berinteraksi itu, tapi lebih dari itu. Nah, kita bisa next ke bagian selanjutnya, Nisra. Oke, nah mungkin ini bukan sesuatu yang apa namanya, yang asing ya buat kita semua. Mungkin bagi teman-teman yang sudah masuk ke bahan lanjutan, bahan buku GMGL, itu mengenal diskusi ini. Mengenal diskusi di awal, yaitu di buku komunitas yang diubahkan. Mungkin bagi Yuyun, terus juga Sarah ya, yang sudah masuk ke bagian ini, nggak asing gitu ya, dengan tahapan komunitas. Nah, kalau tadi kita menyampaikan bahwa komunitas itu sesuatu yang ideal, yang baik adanya, berjalan dengan baik, ada keterbukaan, ada semacam kejujuran, terus perubahan hidup, interaksi yang dalam gitu ya, relasi yang dalam. Nah, itu memang sesuatu hal yang kita dambakan dan harapkan. Tapi untuk masuk ke dalam komunitas yang sejati itu melalui proses-proses terlebih dahulu. Nah, di sini dinyatakan dari buku KYD itu oleh penulis ada 4 tahapan dari komunitas itu sampai menjadi komunitas yang sejati. Nah, di sini kita sama-sama sadar ya, kalau komunitas itu dalam perkembangannya itu ya memang orang mestinya punya satu tujuan ya, untuk kepentingan dan pengembangan bersama gitu. Dan komunitas ini ya berisi orang-orang yang berbeda, mengalami banyak hal, dan hingga akhirnya bisa mencapai kesepakatan itu tuh sesuatu hal yang butuh waktu dan butuh proses gitu ya teman-teman. Bagian yang pertama itu pseudo community atau komunitas semu. Nah, di bagian ini adalah interaksi awal yang terjadi gitu ya. Jadi ketika orang itu berjumpa, ketika kita berjumpa dengan orang ya, biasanya kan kita lebih cenderung mencari kesamaan-kesamaan, misalkan kayak, oh kamu suka makan pete, iya aku juga suka makan pete loh, ya kayak gitu-gitu misalkan. Kayak, oh kamu suka musik Walt Disney ya, musik-musiknya Disney ya, atau kamu suka ini ya, aku juga loh, dan seterusnya. Nah, ketika anggota kelompok kecil baru saja saling mengenal, atau setiap orang itu baru explore ya, ibaratnya kayak mencari hal-hal yang menjadi kesamaan di antara mereka, terus juga kerap kali tuh kayak menutup-nutupi ya.
Teman-teman ingat nggak waktu masuk bahan di JYP waktu awal? Ada contreng-contreng dosa. Nah itu tuh kayak makdek banget nggak sih? Baru KTP awal, terus disuruh contreng-contreng dosa dan mengakui gitu. Dulu saya nggak langsung jujur loh teman-teman kepada kakak KTP saya, karena saya minder. Saya kan beda dengan saudara KTP saya. Saudara KTP saya itu kan tipe yang bisa hahaha, terus tipe yang bisa langsung kayak open gitu ya, kayak Kak, aku gini 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 gini. Nah, dengan hal-hal yang dia sampaikan seperti itu membuatku minder. Jadi kayak aku tuh mencoba menyamakan diri dengan mereka gitu. Aku juga hahaha nih gitu. Maksudnya kayak yang sebenarnya yang aku sampaikan itu hanyalah menutupi kebenaran di dalam diriku gitu. Jadi bukan hal yang nyata yang aku sampaikan kepada mereka. Dan saya secara pribadi baru bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi pergumulan terdalam, luka, kebusukan, dan lain-lain itu ketika 1 tahun KTB ya, 1 tahun KTB itu baru akhirnya bisa menyampaikan ini. Nah, jadi di sini adalah wahana untuk saling mulai memahami yang lain, membangun kepercayaan gitu ya, membangun kepercayaan didasarkan pada hal-hal yang umum, ya jadi masih umum sebenarnya, dan terus bertumbuh sambil mendalami firman Tuhan dan saling menikmati persahabatan. Jadi kalau dilihat ya di bagian pseudo community ini adalah sebenarnya menyenangkan teman-teman, karena tuh harmonis, banyak persamaan. Jadi kalau kita banyak samanya itu kan terus harmonis itu kan enak ya. Kalau banyak samanya kan saling tahu gitu. Mungkin ngedipin mata kayak gitu, tahu maksudnya kayak gitu-gituan. Nah, kerap kali kelompok kecil itu berada pada tahap ini tuh kayak bertahan di tahap ini tuh lama, dalam jangka waktu yang lama karena nyaman. Siapa sih yang nggak suka kenyamanan gitu ya? Jadi itu ya, menikmati keharmonisan hubungan yang nyaman, tapi sebenarnya fondasinya itu lemah. Karena ingat lagi ini komunitas yang semu. Memang tempat yang baik ya untuk berkomunitas, tapi tempat yang buruk untuk tinggal seterusnya. Jadi ini memang nyaman, tapi kalau terus-menerus di sini kita bisa terjebak dalam zona nyaman. Nah, di bagian yang selanjutnya adalah fase kacau balau. Nah, fase kacau balau ini adalah fase di mana anggota-anggota di dalam kelompok itu tuh berani mengkonfrontasikan. Kalau tadi ya menyamanyamakan gitu ya, menyamanyamakan, iya aku sama kok sama si ini, saudara KTP-ku, sama kayak kakak KTP-ku. Nah, sekarang setelah mengenal, setelah memahami, menjalin relasi lebih dalam, di sini adalah fase di mana mereka itu nggak mengabaikan perbedaan lagi. Kalau di awal mungkin masih mengesampingkan perbedaan, di sini mulai mengeluarkan perbedaan-perbedaan. Jadi mulai menyatakan ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat gitu ya. Mungkin kadang sampai harus bentrok sama saudara KTB-nya, bentrok sama kakak KTB-nya, dan seringkali ini menyebabkan kekacauan. Kadang diam-diaman bisa jadi diam-diaman, terus kayak jadi ya udah deh kayak gitu-gitu. Nah, meskipun ini situasi yang tidak nyaman, siapapun nggak suka ya berkonfrontasi, terlihat kacau, banyak bentrokan gitu. Tapi sebenarnya itu tuh pertanda yang baik. Karena ketika kita berani mengkonfrontasikan atau menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan di dalam diri kita ya dengan orang lain dalam kelompok kita itu tuh menunjukkan relasi makin dalam. Pasti teman-teman ngerasa deh, ketika teman-teman itu memiliki relasi yang dekat dengan seseorang, kalian berani menunjukkan siapa diri kalian, apa adanya. Marah ya marah, terus juga kalau misalkan lagi sebel ya, bisa aja orang yang dekat sama kita itu kena semprot deh, kayak gitu ya. Jadi kayak berani untuk menyatakan siapa dirimu gitu. Jadi ini menunjukkan sebuah relasi yang makin dalam sebenarnya, meskipun itu sesuatu yang nggak mengenakan. Nah, di sini adalah menjadi sebuah poin penting bagi pemimpin KTB ya. Pemimpin KTB itu di dalam fase ini adalah fase kritis yang sebenarnya pertanda baik, tapi juga harus di manajemen. Jadi
kita perlu memiliki keterampilan untuk memanajemen konflik. Nah, konflik itu nggak selamanya jelek ya teman-teman, tapi konflik biasanya menyangkut ya itu tadi ya, hal-hal yang berbeda, yang konfrontasi gitu, yang bertentangan satu dengan yang lain, dan ini perlu ada yang menjembatani dan memanajemen itu tadi. Nah, nanti kalau berbicara manajemen konflik, mungkin macamnya kayak gitu-gitu. Nah, di sini menjadi poin penting bagi PKTB di fase kritis ini yang sebenarnya pertanda baik untuk memanajemen konflik. Nah, setelah mengalami perdebatan dan juga konflik itu tadi, dan juga peran PKTB itu manajemen dan juga menolong adik-adiknya gitu untuk bisa maju ke tahap berikutnya, yaitu adalah tahap kekosongan atau fase kekosongan. Nah, di sini kita semacam kayak ya kosong gitu, kosong. Jadi mulai apa ya, berefleksi gitu ya, meninggalkan keyakinan tertentu atau pandangan-pandangan tertentu atau tabiat-tabiat tertentu, dan di dalam tahap ini itu yang menjadi teladan ya, yang menjadi teladan itu adalah Kristus sendiri. Ya, Tuhan Yesus mengkosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba gitu ya. Itu merupakan tindakan pengosongan diri, dan kita dipanggil untuk mengikuti gaya hidup yang seperti ini, pengosongan diri yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Ketika kita sudah berada di tahap kekosongan ini, kita mampu melihat burik-buriknya kita ya. Kita mampu melihat hal-hal yang tidak tepat yang ada pada diri kita atau pada kondisi apa, untuk akhirnya bisa melihat orang lain, melihat saudara KTB kita, kakak KTB kita itu menjadi lebih utama daripada diri kita sendiri. Nah, hingga akhirnya ya, anggota itu bisa bertumbuh makin dewasa. Kalau awalnya mungkin aku aja yang benar ya, para anggota juga adik itu bisa mengalami pertumbuhan ya, Oke, kita lanjut ya. Jadi menyadari kebutuhan untuk bertobat ya. Jadi maksudnya kan setiap kita itu kan punya kekilafan, punya blind side ya, yang kita itu tidak bisa melihat tapi orang lain bisa melihat bagian itu. Blind spot sih, sorry salah ya, blind spot itu. Nah, kadang itu yang membuat kita nggak terima, dan di masa itu kita butuh rehat sejenak gitu ya. Kita untuk ternyata aku salah nih gitu. Ternyata saudara KTB ku yang negur kemarin tuh nggak salah ya, bener ya ternyata gitu. Dan dari bagian ini kita bisa bertobat gitu ya, diajak untuk bertobat dan memperbaharui tingkah laku kita. Nah, ketika dalam masa pengosongan itu juga kita tuh membumbui pikiran kita tuh ya, aku nggak mau mengeneralisasi ya, mengeneralisasi kayak cewek gini gitu, tapi ya di sini cewek semua. Kadang tuh kita kayak lebih banyak memikirkan pertimbangan atau kayak antisipasi. Jadi kayak gini nanti gitu, jangan gini. Jadinya overthinking. Jadi itu adalah prasangka yang muncul gitu, yang sebenarnya tidak 100% benar. Jadi
ketika itu sudah ada ya kekosongan di dalam dirinya, maka kelompok ini bisa mencapai sebuah kesepakatan dan jadi ya satu tujuan itu tadi gitu ya. Kalau ya PR-nya yang terberat adalah anggota di dalam kelompok itu tuh tidak bersedia mengosongkan diri, jadi kelompok ini akan terus-menerus ada di dalam fase kacau balau, nggak harmonis ini tadi ya. Meskipun tadi ya garis bawahnya ini adalah sebuah pertanda baik karena relasi makin dalam. Tapi ketika tidak dimanajemen dengan baik, ya ini akan mengalami kacau balau terus, tidak harmonis, dan akhirnya bahayanya adalah mati. Jadi ketika ada konflik atau ketika KTP kita masuk ke dalam fase kacau balau ini, kita sebagai PKTP perlu bertindak gitu ya untuk memanajemen konflik itu agar kelompok kita menjadi kelompok yang menjadi komunitas sejati, bukan akhirnya mati. Nah, ada tanda love-nya. Nah, jadi tanda dari suatu komunitas yang telah berpengalaman itu melalui kekacauan dalam kelompoknya, dan akhirnya menimbulkan sebuah pengertian, saling mendahulukan. Pengertiannya itu mendalam antara satu dengan yang lain, dan mereka menjadi mengerti bahwa pasti ada perbedaan satu dengan yang lain, pasti. Dan tugasnya kita sebagai orang percaya dan juga murid yang dipanggil adalah saling memahami, mengerti, menegur, mengasihi, dan juga saling mengutamakan satu dengan yang lain. Nah, kalau semuanya sudah sadar di bagian ini, pasti itu akan membentuk sebuah komunitas yang sejati. Saya pertama kali ya teman-teman, selama hidupku ditegur, terus akhirnya aku bisa mengeluarkan kata-kata, maksudnya bisa akhirnya mengeluarkan apa yang menjadi unek-unekku itu ketika aku masuk PMK. Sebelumnya tuh aku memendam gitu, kayak itu kan urusannya dia gitu. Nanti kalau aku tegur marah, kalau nggak ditegur kan ya udahlah, biarin aja gitu. Tapi kan itu sebuah pembiaran yang tidak benar. Nah, baru akhirnya ya mengalami itu ya, sebuah teguran, ditegur dan menegur. Itu sama-sama nggak enaknya. Butuh hikmat dan juga butuh waktu, cara, dan juga kalimat yang tepat agar kita bisa menegur dengan benar. Itu semua nggak mudah teman-teman, tapi ini adalah sebuah proses. Jadi ini adalah tahapan dari komunitas itu sendiri menuju komunitas yang sejati. Bukan perkara yang simple, bukan perkara yang mudah gitu kita capai, tapi ini adalah proses yang perlu kita lalui, dan percayalah ketika kita berani gitu ya, berani untuk berjalan, Tuhan tuh pasti akan menolong kita juga kok. Ada kalanya ketika konflik, selain tadi ya manajemen yang kita lakukan, manajemen konflik yang kita lakukan seperti PKTP, ada kalanya kita hanya bisa terduduk, terdiam, dan berdoa. Ada kalanya seperti itu. Nggak melulu kita aktif juga gitu. Tapi ada kalanya ya kita membiarkan kuasa Tuhan itu yang bekerja di dalam adik-adik kita juga gitu, untuk melembutkan hati mereka. Nah, di bagian yang selanjutnya kita mau sama-sama belajar dari Paulus ya. Nah, ini apa namanya? Berkorelasi dengan eksposisi kita, eksposisi yang dibawakan Kak Yudit itu kan tokoh Paulus, dan hari ini kita mau sedikit melihat bagian dari Paulus, surat Paulus di jemaat di Filipi ya. Ini ada petanya di situ Filipi, dan jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang dibentuk oleh Paulus, Silas, dan juga Timotius itu di perjalanan misi yang keduanya. Jadi kita mau sama-sama belajar dari jemaat Filipi. Jadi kalau
mungkin kita juga bisa belajar juga gitu ya ketika berbicara tentang komunitas sejati itu, belajar dari jemaat mula-mula. Kita juga bisa melihat kualitas-kualitas apa saja yang ditunjukkan atau yang menjadi buah gitu ya, menjadi buah di jemaat mula-mula itu. Nah, sekarang kita mau belajar komunitas sejati itu dari jemaat di Filipi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat Filipi, secara pribadi kalau aku membaca surat Filipi ini tuh senyum-senyum gitu ya. Karena kalimat-kalimat atau hal-hal yang dinyatakan Paulus tuh bagus-bagus gitu. Bagus-bagus, menyenangkan gitu, menyenangkan hati. Nah, kalau kita flashback juga tentang berdirinya gereja di Filipi atau jemaat di Filipi itu di Kisah Para Rasul 4 ayat 40, kalau kita baca itu tuh sebuah sebuah interaksi yang singkat juga antara Paulus sama jemaat. Ya di situ Paulus secara nyata ya menyampaikan Injil kepada jemaat di Filipi. Kemudian Paulus itu ditangkap, dipenjarakan gitu. Kemudian setelah ditangkap, dipenjarakan, bebas dan sudah pindah ke kota lain. Nah, ini kan sebuah ya di situ tidak ada, maksudnya keterangan kayak, oh Paulus seminggu di situ, Paulus 2 hari di situ, ya tidak ada keterangan secara lisan ya tertulis di situ, tapi kita bisa menangkap secara tersirat itu bukan hal yang dalam segi waktu tuh Paulus tuh berinteraksi tuh sedikit gitu. Baru akhirnya Paulus mampir di Kisah Para Rasul 20 ayat 1-2, di situ kita bisa melihat Paulus itu mampir ke daerah Makedonia ya, di daerah situ, dan di situ Paulus menguatkan para murid. Nah, kalau dari katanya di Alkitab ya, di bagian itu adalah Paulus menguatkan seorang demi seorang. Nah, kita belum tahu ya jumlahnya berapa banyak, maksudnya pada waktu itu jemaat Filipi yang sudah percaya Kristus, dan di situ dinyatakan seorang demi seorang. Nah, kalau 100 orang ya berarti Paulus kayak mendatangi seorang demi seorang, gitu, menyampaikan suatu hal yang personal dan lain-lainnya. Itu PR banget tuh teman-teman. Bayangkan kalau kita sekarang punya adik berapa aja deh, maksudnya punya adik misalkan 3, itu aja sudah butuh waktu ya untuk memiliki waktu berkualitas bersama mereka, mendengarkan cerita mereka, dan lain-lain gitu. Nah, ini Paulus melakukan itu. Jadi setelah menginjili dan mendewasakan orang Filipi, pada waktu ada kesempatan Paulus tuh masih berkunjung ke mereka gitu ya. Dari situ juga mereka bisa lebih dewasa. Nah, sebenarnya bisa dilanjutkan, Misra. Nah, di situ kita bisa melihat perjalanan singkat dari Paulus itu bisa menghasilkan komunitas yang kuat gitu ya, komunitas Kristen yang kuat. Maksudnya ini kan nggak nyangka aja gitu ya. Kalau kita mungkin kayak mikir 2 tahun kayaknya masih kurang Kak, KTP adik, mereka belum sampai jadi PKTB gitu dan seterusnya. Tapi dari sini kita bisa melihat meskipun Paulus tuh singkat banget gitu ya sama jemaat di Filipi, itu bisa menghasilkan komunitas yang kuat di dalam Kristus, atau komunitas sejati. Nah, kalau tujuannya sendiri ya, surat Filipi ini ditulis untuk menyelesaikan persoalan dan pertentangan dalam gereja seperti banyak surat Paulus lainnya. Tidak ditulis untuk itu ya, tapi lebih ke apresiasi, penghargaan kepada jemaat Filipi yang sudah setia gitu dalam pekabaran Injilnya. Jadi di sini kita melihat satu poinnya teman-teman, kayak bukan berapa lamanya atau berapa banyaknya yang dipelajari, tapi keterpusatan pada Kristus yang akhirnya mengubahkan hidup orang dan mengubahkan komunitas itu menjadi komunitas yang sejati. Jadi kalau kita juga melihat
keseluruhan dari kitab Filipi ini nanti teman-teman bisa membacanya ya. Membacanya setelah ini Filipi 1 sampai 4 itu tema-tema kuncinya itu berbicara tentang sukacita, keserupaan dengan Kristus, nilai-nilai ya yang berpusat pada Kristus ya, hal-hal yang penting. Tadi Kak Yudit sempat menyinggung bagian yang Paulus sudah melepaskan segala sesuatu lahiriah gitu ya, identitas lahiriahnya gitu. Karena eksistensinya sudah berada pada Kristus. Nah, itu juga disampaikan di Filipi 3 gitu ya. Kemudian nilai-nilai bagian itu terus juga kepuasan hidup. Nah, dari bagian ini, dari bagian surat Filipi ini, Paulus menuliskannya kepada jemaat, kita melihat juga ya, ada peran-peran yang dilakukan oleh Paulus dan juga jemaat di Filipi itu sendiri. Mungkin kalau sedikit ditarik pada pernyataan-pernyataan awal tadi, kayaknya kita melihat jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang sempurna ya. Saya kayak beda dari jemaat yang lainnya, kayaknya mulus-mulus banget perjalanannya, komunitasnya kayak ya terlihat komunitas yang sejati, yang baik adanya. Nah, di balik itu teman-teman, ada peran dari Paulus dan juga jemaat di Filipi. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Oh ya, ini bagian yang tadi ya, menyambung bagian yang tadi. Jadi, menyambung bagian yang surat Filipi ini keistimewaannya ya. Jadi, sudah tadi saya sampaikan, ini tuh berisi penghargaan. Jadi, jemaat Filipi itu suka memberi Paulus gitu ya, bisa sampai suka memberi. Ini kan kalau kita lihat di bagian kita saat ini, ada adik KTB itu kan biasanya pasif ya, kayak lebih ke PKTB-nya itu yang inisiatif, terus kayak ayo dia begini begitu dan seterusnya. Tapi kalau sampai ada adik KTB yang kayak tiba-tiba misalkan ngasih sesuatu ke PKTB-nya, itu kayak sesuatu yang wow banget ya sih, atau kayak yang wih iya ya gitu, ternyata kasih adik ini tuh juga tumbuh gitu. Nah, di sini kita bisa melihat pertumbuhan kasih yang besar itu juga di dalam jemaat Filipi ya. Jemaat Filipi itu tumbuh menjadi jemaat yang murah hati, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, di bagian Filipi ini ada bagian di mana orang yang diutus oleh jemaat di Filipi untuk melayani Paulus itu sakit. Nah, Paulus menuliskan akan mengembalikan Epafroditus kepada mereka, karena Paulus gak tega melihat mereka tuh sedih. Seperhatian itu gitu kalau kita melihat ya, seperhatian itu jemaat di Filipi itu kepada orang-orang yang dia ya yang menjadi anggota komunitas itu gitu ya. Nah, itu tadi. Kemudian mungkin bisa kembali sedikit ya, kembali dulu sebelum di bagian ini. Nah, lalu kita melihat tadi yang sempat disinggung Yun ya, adanya relasi yang dalam. Jadi jemaat di Filipi ini nggak cuma melihat Paulus tuh sebagai sosok rohaniawan aja titik, dan dia hanya butuh hal-hal yang rohani gitu, tapi melihat Paulus yang dipenjara, melihat Paulus yang menderita bagi Injil, jemaat Filipi pun juga memperhatikan kebutuhan Paulus dengan detail, dengan memberikan hal-hal yang dibutuhkan Paulus, termasuk tadi ya Epafroditus yang melayani Paulus di sana sampai akhirnya harus sakit. Dan ketika kita melihat Epafroditus pun sebagai bukti kualitas jemaat di Filipi di dalam komunitas itu, dia nggak peduli dalam tanda kutip ya, nggak peduli tentang dirinya sendiri, tapi dia taat kepada pelayanannya terhadap Tuhan, yaitu dengan cara melayani Paulus gitu. Ya kasihnya itu bisa kita lihat ya di sini melimpah-limpah, murah hati banget gitu.
Dan ada timbal balik di sini kan. Paulus juga menyatakan jemaat di Filipi juga memberikan timbal balik feedback itu dalam kasih. Nah, lalu kita bisa lanjut tadi ya, gimana caranya mereka kok bisa seperti itu. Nah, karena ada peran-peran itu tadi ya. Peran dari Paulus, peran dan juga sikap Paulus. Jadi Paulus pertama membagikan Injil seperti tadi yang sudah kita singgung di Kisah Para Rasul, di mana Paulus tiba waktu itu di sinagoge ya, terus ketemu dengan beberapa orang dan memberitakan Injil di sana. Kemudian yang selanjutnya itu memiliki waktu untuk mengunjungi mereka, menguatkan seorang demi seorang. Yang tadi juga sempat disinggung. Mengunjungi, mengkhususkan waktu gitu, dan menguatkan seorang demi seorang. Kadang ini menjadi sebuah pergumulan bagi PKTB ya, menguatkan seorang demi seorang, apalagi kalau adik KTB-nya banyak. Jadi memprioritaskan waktu untuk bersama dengan adik-adik, terus juga mendengarkan mereka. Kadang pun ketika kita mendengarkan masalah, kita kan perlu menetralisir juga supaya kita bisa tetap fokus untuk menghadapi adik yang lain. Nah, itu tuh perlu keterampilan juga. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah mendoakan mereka secara tekun. Nah, di bagian Filipi 1 di ayat 3 sampai dengan yang ke-10 itu isinya ucapan syukur dan juga doa. Di situ Paulus menyampaikan bahwa setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Jadi ini menunjukkan sebuah kualitas doa dari seorang Paulus. Meskipun jauh di sana gitu ya. Kemudian juga berbagi hidup. Selanjutnya adalah berbagi hidup, kesaksiannya, nilai-nilainya. Kita bisa melihat di bagian yang selanjutnya ya. Di bagian ayat 12 itu, ketika Paulus di penjara, di situ dinyatakan bahwa justru ketika Paulus ini di penjara, maka Injil itu semakin berkembang. Nah, itu yang menjadi nilai hidup Paulus, mengapa dia begitu rupa mengerjakan segala sesuatu adalah demi Injil. Nah, itu bagian esensi dan penting itu yang dibagikan kepada jemaat di Filipi. Kemudian kita juga bisa melihat ya kasihnya yang besar itu kepada jemaat di Filipi. Bahkan di situ Paulus juga ada bagian yang benar-benar khawatir ya, menangis gitu ya. Benar-benar khawatir di Filipi 3 ayat yang ke-18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Itu yang dinyatakan Paulus untuk menasihati jemaat. Jadi itu kayak sungguh-sungguh gitu sampai menangis. Pernah nggak sih kita sampai menangisi adik KTB kita? Gitu, karena ya sesuatu hal mungkin pergumulan dari adik itu, atau mungkin yang menjadi bentrokan kita, konfrontasi kita sama adik. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah kasih yang besar dinyatakan Paulus itu lewat tangisannya. Bayangkan ya, tadi Kak Yudit menyampaikan, Paulus itu seseorang yang strong banget. Kerjaannya menganiaya gitu ya. Menganiaya, membunuh orang. Tapi ketika tadi bertemu dengan Kristus, kasihnya itu bisa menjadi benar-benar besar gitu ya. Orang yang kolerik seperti Paulus, biasanya tipe-tipe orang yang kalau serius banget, kalau dia keras banget gitu. Tapi di sini kita bisa melihat ya, Paulus sampai nangis gitu. Itu membuktikan sebuah kasih yang amat besar dan seserius itu gitu. Dia kepada jemaat di Filipi. Ya dia mungkin tahu jemaat di Filipi sudah baik, tapi dia terus menasihatkan bagian yang penting ini. Nah, bagian yang selanjutnya adalah solutif gitu ya. Jadi solutif dan positif menghadapi keterbatasannya. Justru di dalam tadi ya keterbatasannya Injil makin tersiar, sama kayak kondisi kita saat ini. Solutif, meskipun dia ada di dalam penjara, dia bisa mendelegasikan orang lain gitu ya untuk menemui jemaat di Filipi, yaitu melalui Timotius, belahan jiwanya gitu ya, orang yang sangat dipercaya
oleh Paulus gitu untuk menemui jemaat di Filipi. Jadi bukan menjadi sebuah keterbatasan, meskipun tidak bisa ketemu secara fisik, tapi nilai-nilai hidup itu yang bisa disampaikan kepada jemaat di Filipi melalui surat. Terus juga positif gitu ya, melihat situasi-situasi yang saat ini dihadapi pemenjaraan itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah mampu menghiburkan. Nah, ini yang menjadi kadang pergumulan dari seorang PKTB. Kita punya masalah, adik punya masalah, semuanya punya masalah. Kita semua bermasalah. Tapi jangan menyelesaikannya di pegadaian ya. Katanya kalau di pegadaian kan tanpa masalah lah itu pokoknya logonya ya. Nah, di sini Paulus itu karena tadi ya positif pandangannya itu pada hal-hal yang lebih besar daripada yang sekarang. Paulus bisa melihat dan juga bisa menghiburkan orang-orang di Filipi. Orang-orang di Filipi itu sedihnya tuh sedang double. Pertama karena mengkhawatirkan Paulus yang sedang dipenjara, kok di penjaranya tuh lama nggak keluar-keluar gitu ya, sudah khawatir gitu. Padahal dia adalah orang yang sangat dipandang, sangat dilihat. Yang kedua adalah Epafroditus tadi ya yang sakit. Nah jadi di sini Paulus memberikan penghiburan melalui surat ini dan juga melalui Epafroditus yang dikirim pulang bersama dengan Timotius. Lalu yang selanjutnya itu ya tadi ya pendelegasian. Nah di situasi yang seperti ini relevan gitu ya dengan situasi kita si adik-adik. Jadi ketika kita tidak bisa langsung menyentuh adik kita ya kita bisa mendelegasikan seorang atau ya seorang sih yang mungkin bisa langsung bersentuhan dengan adik itu. Nah di sini prinsipnya Paulus ya yang menjadi ayat hafalannya Ahok itu adalah mati adalah keuntungan, hidup ya bagi Kristus gitu ya, hidup adalah bekerja memberikan buah. Nah, itu yang menjadi fokus Paulus dan mestinya menjadi fokus kita juga sebagai PKTB yang membangun komunitas di sini. Dan selanjutnya ketika kita melihat peran dari jemaat di Filipi adalah dari bagian awal di bagian ayat 1 pasal 1 gitu ya, itu adalah menerima Injil, terus mengerjakannya, terus mengerjakan pemberitaan Injil, memperhatikan satu dengan yang lain, dan hidup berpadanan dengan Injil itu sendiri. Jadi terus menjagai apa yang dibagikan oleh Paulus gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, sebetulnya gereja Filipi adalah gereja yang bagus, baik, terlihat banyak pujian, tapi sesungguhnya bagaimanapun komunitas itu nggak ada yang sempurna. Tetap melalui proses seperti tadi ya yang sudah kita sampaikan, seperti yang sudah kita singgung ya, lihat tadi di tahap-tahapnya. Gereja ini ya ternyata mengalami perpecahan. Ada tiga masalah yang menjadi fokus di bagian ini ya. Jadi keputusasaan mereka tadi khawatir sama Paulus, kemudian benih-benih perpecahan antara Euodia dan Sintike kalau di bagian Filipi 4, kemudian ancaman ketidaksetiaan yang selalu ada di dalam gereja. Jadi ini yang sering menjadi topik di surat-surat Paulus juga adalah ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi bagian tiga hal ini yang menjadi ancaman dari jemaat di Filipi. Tapi akhirnya jemaat di Filipi tetap menjadi jemaat yang bisa kita lihat dan bisa kita teladan. Karena apa? Ya tadi ada manajemen juga. Ada manajemen yang dilakukan dengan cara ya Paulus di situ berperan juga ya, berperan membukakan ajaran tentang sukacita di tengah keadaan yang sulit, kerendahan hati pelayan Kristus, juga nilai pengenalan akan Kristus yang melebihi dari segala sesuatu. Dan yang paling menjadi prinsip dasar di dalam manajemen konflik yang dilakukan oleh Paulus itu khususnya di dalam jemaat ya, perpecahan yang di sini disoroti banget itu adalah Euodia dan Sintike itu. Selain Paulus melakukan pendelegasian orang gitu untuk mendamaikan mereka, Paulus juga menyampaikan 3 poin
yaitu tidak mencari kepentingan dan pujian yang sia-sia. Di Filipi 2, rendah hati, menganggap orang lain lebih dulu gitu ya, dan memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, jadi teman-teman, di sini meskipun kita melihat jemaat di Filipi adalah jemaat yang baik adanya, yang terlihat wow gitu, tapi juga sebenarnya sesungguhnya gitu ya, mengalami sebuah proses itu tadi ya, yang menjadi pergumulan-pergumulan di jemaat di Filipi, dan di situ kita bisa melihat peran dari Paulus, juga peran dari jemaat di Filipi, serta peran Tuhan di situ yang menjagai jemaat itu, meskipun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi selanjutnya kita juga bisa melihat aspek dari nilai-nilai hidup komunitas. Ada 6 bagian ya di situ kalau tidak salah ya. Jadi itu semua pertama berbicara pada keterpusatan akan Kristus. Keterpusatan akan Kristus, Alkitab, doa, keaslian, jadi integritas itu tadi juga, kemudian juga kerelaan, dan berjiwa peduli ya dia dalam hal pemberitaan Injil dan juga kepedulian yang lain. Serta ya ini tadi bersifat penyatuan dari perbedaan-perbedaan. Bagian yang terakhir ya, menjadi bagian yang terakhir ini adalah komunitas sebelum pandemi dan pandemi saat ini. Kalau dari tusarnya itu kan adalah PKTB dibukakan untuk bisa untuk membentuk komunitas sejati di pandemi. Sebenarnya itu nilai-nilai yang dibentuk dalam komunitas itu sama. Mau pandemi nggak pandemi itu sebenarnya sama prinsip-prinsipnya ya teman-teman. Tapi yang berbeda itu adalah cara, alat gitu. Kalau sekarang kita pakai Zoom, pakai Google Meet dan lain-lain gitu. Cara-cara yang relevan dan juga alat yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi. Tapi kalau berbicara prinsip itu sama, meneladan Paulus tadi ya. Paulus juga jarak jauh kok. Paulus juga nggak ketemu mereka secara langsung kok. Tapi bagaimana kita bisa melihat jemaat di Filipi itu menjadi komunitas yang sejati, komunitas yang saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Bukan bergantung ada kondisi ya, tapi kuasa Allah melampaui segala masa, batas ruang dan waktu. Peran kita adalah mengerjakan dengan setia. Secara pribadi saya pernah ragu untuk membentuk kelompok baru di tahun 2020 ini. Tapi ya berdoa aja gitu. Tapi akhirnya menggumulkan mendoakan dan what a surprise ya, kayak sejauh ini kelompok adik yang baru ini adalah kelompok yang paling on time menurutku. Maksudnya ya ini bukan membanding-bandingkan dengan kelompok yang lainnya, tapi sesuatu hal yang kutakutkan bakal susah dan lain sebagainya gitu, itu diruntuhkan sama Tuhan dengan realita di mana adik-adik ini punya kerinduan juga untuk belajar. Padahal kita sama sekali belum pernah ketemu secara langsung. Tapi pertemuan di setiap minggu tuh ada gitu. Jadi itu kayak bisa seperti ini ya. Dan di situ menyadarkan pada satu, yaitu kuasa Tuhan melampaui segala masa, batas, dan waktu, dan itu hanya anugerah saja. Dan yang paling penting adalah bagi kita PKTB sungguh-sungguh menghidupi, mengerjakan keselamatan kita gitu ya, hidup berpadanan pada Injil itu, seperti jemaat di Filipi. Agar hal itu pun tertransfer kepada adik-adik kita. Meskipun kita berjarak, tapi sesuatu yang dihidupi itu bisa dirasakan. Bisa bernyawa dan ada kekuatannya gitu ya. Ada powernya gitu yang nggak pernah kita bayangkan. Ya kita juga mengajak adik-adik kita untuk terus hidup berpusat pada Kristus. Karena ya kita KTB kan bukan untuk bergantung pada kita ya, untuk bergantung pada Kristus itu sendiri. Kuncinya di pasal 3 tadi ya, pengenalan akan Kristus itu yang lebih mulia. Nilai-nilai yang esensi itu perlu kita bukakan dari awal kepada adik-adik. Esensi pemuritan, esensi Injil, dan lain-lain itu
perlu kita bukakan dari awal. Mengenai pengenalan, mengenai keselamatan, mengerjakan keselamatan, dilayani dan melayani, kita nggak perlu malu-malu atau takut. Ya, komunitas sejati itu sejatinya berasal dari persekutuan dengan Kristus yang hidup secara bersama-sama oleh seluruh anggota komunitas itu. Nah, jadi untuk prinsip-prinsipnya itu sebenarnya sama gitu ya adik-adik, dan proses itu pasti akan terjadi. Menjadi komunitas yang sejati itu tadi. Untuk bagian yang aplikatif, aku yakin adik-adik pasti sudah mengerjakannya. Sudah 1,5 tahun, banyak hal yang sudah adik-adik kerjakan. Dan di sini Kak Bella hanya mengingatkan aja sih, mengingatkan kita semua juga buat aku ya, buat saya secara pribadi gitu. Hanya mengkilas balik supaya kita terus hidup berpadanan pada Injil itu, mengerjakan bagian yang bisa kita kerjakan dan meyakini kuasa Tuhan itu menembus batas. Sangat menarik sekali dan sangat memberkati, dan mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya off cam karena tentunya adalah sebuah perubahan gitu. Nah, teman-teman, kita pun juga tadi sudah sama-sama belajar dari kehidupan jemaat di Filipi, bagaimana pertumbuhan jemaat di Filipi, bagaimana mereka bisa yang lainnya. Tapi ada hal menarik lagi yang disampaikan oleh Kak Fetela. Saya menyampaikan bahwa berbicara tentang komunitas itu ya, dalam komunitas nggak ada yang sempurna. Pasti ada aja sedikit ya bentroknya, bukan sedikit. Tapi kembali lagi kita mau melihat bahwa saat kita hidup dalam sebuah komunitas teman-teman, khususnya kita hidup dalam komunitas KTB, biarlah komunitas kita itu senantiasa gitu berpusat pada Tuhan dan bukan berpusat pada keegoisan kita sendiri. Nah, itu sebuah hal menarik tadi ya yang disampaikan oleh Kak Vela dari persekutuan dengan Kristus hidup secara bersama-sama oleh seluruh anggota komunitas. Oke, baik teman-teman. Tiba saatnya kita masuk dalam sesi tanya jawab ini. Namun berhubung karena waktunya sudah mepet ya teman-teman, aku persilakan pada teman-teman untuk bisa bertanya. Mau bertanya. Nah, kalau bicara tentang komunitas nih kan tadi sudah dibahas juga oleh Kak Vela, sekumpulan orang-orang di dalamnya yang tentunya pasti bakalan punya goals untuk ya misalnya kita dalam KTB ya, goals kita adalah ya sama-sama buat bertumbuh dalam iman, untuk sama-sama membentuk karakter kita itu sendiri. Namun apa ya, terkadang nih ya sama hal yang disampaikan oleh Kak Vela tadi tentang konflik ya, mungkin tadi misalnya kayak konflik dalam kelompok sendiri yang kita sama-sama lihat yang disampaikan oleh Vela juga dan yang kita lihat oleh jemaat di Filipina. Tapi secara pribadi juga kalau aku sendiri mungkin konflik dalam batin ya Kak ya, mungkin masih sering bertanya-tanya, kalau nggak salah tadi yang seperti penyampaiannya Kak Yulan, apakah saya sudah cukup atau apakah saya sudah bagaimana ya, khususnya dalam memimpin kelompok KTB ya.
Saya kadang masih kayak merasa bahwa, kayaknya aku belum ini nih, misalnya kayak masih merasa bahwa, belum pantas, belum ini, belum itu. Terus juga, melihat bahwa, wah ternyata kayak adik KTB saya ini lebih ini, misalnya kayak mungkin tingkat pertumbuhannya itu lebih tinggi gitu daripada, saya sendiri. Otomatis juga kadang kayak kita merasa, waduh jangan sampai adik KTB saya merasa bahwa, kok kakak KTB saya kayak gini nih, kan otomatis pasti ada perasaan-perasaan kayak gitu ya. Wah sedikit wejangan gitu nasihat buat terkhusus ya buat saya pribadi juga. Oke Kak Vela. Oh jangan kayak nganu ketua dusun aja ya ini ya. Kayak Bu memberikan wejangan. Ya oke Vena. Jadi ada sebuah apa ya pergolakan batin yang kita alami ketika kita memimpin, khususnya ya memimpin komunitas itu ada kemunduran tertentu ya dari melihat adik dan lain-lain. Nah sebenarnya itu menjadi mantik kita tuh untuk memperjuangkan lagi. Tapi bukan berarti kadang ya ada di dalam sebuah KTB itu adalah saling bertanding. Jadi kadang tuh ya ini pernah ditemui juga di PMK dalam adik KTB itu ada persaingan, sebuah persaingan. Jadi kayak yang satu ingin nggak mau kalah ya, maksudnya yang satu ingin terlihat baik di hadapan kakaknya, terus yang satu itu juga nggak mau kalah. Di sisi lain itu menjadi sebuah pemantik yang baik, pemantik yang dalam tanda kutip kan mereka pengen lebih baik, tapi di sisi lain itu juga nggak baik ya karena kompetisi, motivasinya salah gitu. Nah kalau tadi Vena menyampaikan apa, kalau nggak salah tadi aku tidak mau kalah dengan adik, ya, itu yang perlu kita berhati-hati ya. Mungkin kita melihatnya adalah sebagai upaya kita untuk menghidupi apa yang kita berikan kepada adik. Jadi apa ya, kalau mau melihat bagian ini, caranya kita agar tidak merasa tertuduh, terintimidasi dan lain-lain itu adalah dengan menghidupinya gitu. Jadi ketika kita mempelajari adik-adik itu, misalkan nih tentang saat teduh, ya kita perlu menghidupinya itu dulu supaya apa yang kita sampaikan itu tertransfer, bukan hanya pengetahuan ya, tapi benar-benar bisa dirasakan oleh adik-adik ya. Hidup kita bisa dirasakan oleh adik-adik meskipun lewat online. Jadi itu sesuatu hal yang nggak bisa bohong tentang hal ini. Apa yang kita hidupi itu pasti akan terasa, bisa dirasakan oleh orang lain meskipun jauh. Kalimat atau hal yang kita sampaikan itu pun pasti akan ada semacam nyawanya ketika kita benar-benar menghidupi itu. Tapi kalau hanya apa ya misalkan semacam pengetahuan, nah itu mungkin akan berlalu. Tapi sesuatu hal yang dihidupi itu akan menancap juga di dalam hidup orang lain. Nah, itu sih. Jadi PR kita menjadi seorang PKTB ketika ingin menghidupkan komunitas dan juga membuat komunitas kita itu menjadi komunitas itu menghidupi bahaya itu tadi menjadi double PR juga ya ketika kita menjadi seorang PKTB, pertanggungjawaban juga ketika kita mengajari adik untuk A, B, C, D, E, F, G, bukan berarti kita sudah lulus atau sempurna di bagian itu, tapi kita juga sedang memperjuangkan bagian itu. Kita juga sedang hidup di dalam bagian itu. Jadi bagian-bagian apa aplikasi itu, menghidupi itu, itulah yang akan menolong kita juga untuk bisa ya istilahnya membuat adik kita juga bisa mengalami bagian itu. Dan balik lagi ya, only by His grace, yaitu memang segala sesuatu itu memang anugerah Tuhan juga ketika akhirnya kita juga bisa keluar dari hal-hal yang kita pergumulkan kayak tadi ya yang sudah sempat disinggung sama Kak Yudit, itu butuh proses. Maksudnya meninggalkan habit kita yang mengakar dari SD sampai sekarang susah dilepaskan, itu juga butuh proses dan
perlu ada pembaharuan pengertian dan perspektif itu yang akan menolong kita apa yang kita katakan, kita sampaikan kepada adik-adik itu yang akan transfer dan juga nancap juga. Ya, saya mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Oke, kepada satu penanya dipersilakan. Halo, Fen. Oke, Nisra. Oke, sepertinya Nisra mau bertanya. Silakan kepada Nisra. Rafael. Terima kasih untuk materi yang dibawakan. Yang saya tanyakan yang tentang apa tadi ya Kak? Konflik. Mungkin untuk konflik ini nggak pernah sih Kak yang kayak sampai disampaikan kayak gitu ya Kak. Tapi adalah sesuatu mungkin satu dan lain hal yang disimpan di hati terus kayak berpikiran itu kalau kayak harusnya itu seperti ini, tapi kok kayak gitu sih. Nah, yang disimpan itu dalam hati itu baiknya disimpan atau disampaikan Kak? Menurut Kakak? Kayak Ini berhubungan misalkan sama misalnya sama kakak KTB atau ya gitu lah Kak. Sama kakak KTB. Ya sama kakak KTB atau sama saudara KTB itu sebaiknya disimpan atau disampaikan Kak. Soalnya tadi Kakak bilang kalau ya nggak selamanya disampaikan, tapi memang terkadang kita hanya diam duduk berdoa kayak gitu Kak. Jadi apakah suaraku masih terdengar teman-teman? Masih Kak. Oh, ya. Ini di laptopku tuh apa? Blank. Kak. Oke, jadi gini, selama orang itu atau ya saudara KTB kita atau kakak KTB kita masih bisa kita temui, maksudnya masih mengizinkan untuk kita berinteraksi dengan dia, kita perlu sampaikan dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan juga dengan kata-kata yang tepat. Tapi itu pada kasus khusus, misalkan dia sama sekali nggak mau ditemui, dia menghindar, dia karena secara pribadi saya juga pernah ya, maksudnya mengalami kasus yang seperti ini. Jadi bingung, kita mau maksudnya menunjukkan kasih kita, misalkan hanya mengirim sesuatu saja tanpa bertemu, juga nggak mau misalkan. Pokoknya sama sekali nggak mau berkomunikasi dengan kita. Nah, di bagian itu, ya kan kita nggak bisa, kita sudah mengupayakan apa yang bisa kita kerjakan. Tapi sisi lain juga karena situasi yang seperti itu ya, kasus khusus, ya kita hanya bisa mendoakan gitu. Dan percaya kuasa Tuhan itu yang akhirnya melembutkan hati adik atau kakak kita gitu. Tapi kalau selama saudara atau kakak KTB kita itu masih bisa kita temui, masih mau diajak berinteraksi, kita mendoakan juga mencari waktu yang tepat, mendoakan waktu yang tepat, dan juga menyusun kalimat yang pas gitu ya untuk menyampaikan bagian-bagian itu kepada kakak KTB atau saudara KTB kita itu. Jadi ya itu sih Nisra, kalau secara pribadi pernah mengalami yang sama sekali tidak mau bertemu ya. Nah ketika akhirnya bertemu dan aku merasa aku sudah melakukan semacam dalam tanda kutip pengabaian, karena sudah aku tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa berdoa aja. Sampai akhirnya si A ini menyampaikan, justru meminta maaf gitu, dan dibukakan sama Tuhan sendiri apa yang menjadi problemnya, kenapa dia melakukan penghindaran dan lain-lain. Nah itu sebuah apa ya, surprise banget dan kayak ya terharu gitu, kayak oh ternyata nggak selamanya kita yang apa ya mengandalkan diri sendiri gitu dalam hal ini, tapi justru lebih percaya pada kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan bagian itu. Terima kasih Kak.
Oke, Nisra. Wah, ini laptopku masih hitam semua, teman-teman. Oke. Waduh, sepertinya pengaruh jaringan juga, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Isra dan Kak Vela. Nah, teman-teman, karena waktunya sudah sangat lewat sekali, tapi tidak apa-apa lah ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Terlihat Kapen? Masih belum. Di layarmu apa? Hitam atau? Masih slide yang tadi. Ini? Halo? Oke, pas. Sudah terlihat. Oke, baik teman-teman. Ini ada beberapa pengumuman yang mau disampaikan kepada kita. Ini pertama, mengingatkan acara besok eksposisi 2 dimulai pukul 9.30. Peserta diminta hadir 15 menit sebelum acara. Terus yang kedua di sini, teman-teman mengisi link absensi dan evaluasi. Dan yang ketiga di sini, menggunakan bahan saat teduh yang ada di buku acara. Yang keempat di sini, ada PA bersama dengan kelompok. Nah, untuk PA bersama sendiri dengan kelompok, nanti teman-teman sekalian bisa diskusikan dengan teman kelompok PA teman masing-masing. Oke, Miss boleh di next slide-nya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam foto bersama nih teman-teman. Nah, teman-teman sekalian bisa on cam. Ya, bisa di end show dulu nih yang slide-nya. Teman-teman, tapi di sini saya tidak kelihatan semua juga ya wajahnya teman-teman. Ini ada yang menggunakan laptop kah? Soalnya saya juga menggunakan HP ini karena jaringan tadi ya, tidak memungkinkan. Kalau Nis di situ bisa kah yang laptopnya? Untuk screenshot gambar? Bisa, bisa. Bisa, oke. Oke. Oke teman-teman, saya tunjukkan senyum terbaiknya teman-teman sekalian. Yuyun. Oke. Dalam kehitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi teman-teman, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup kapsel kita pada malam hari ini, kita sama-sama akan menyanyikan sebuah pujian penutup yang berkata, "Kau bagian yang terindah." Nah, pujian ini juga teman-teman kembali lagi membawa kita untuk melihat ya, khususnya kita yang hidup dalam komunitas ya, bahwa ada satu bagian terindah dalam komunitas kita itu sendiri, yaitu Kristus sendiri yang hidup di dalamnya. Maka dari itu teman-teman, mari kita sama-sama melakukan pujian Kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa
kau di sana mengisi hati hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasihmu menyapa mengisi kesunyian hidupku kau yang menopangku oh Yesusku memberi arti hidupku ku sadari kau bagian yang terindah namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana mengisi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasihmu menyapa mengisi kesunyian hidupku kau yang menopangku oh Yesusku memberi arti hidupku ku sadari kau bagian yang terindah hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasihmu menyapa mengisi kesunyian hidupku kau yang menopangku oh Yesusku memberi arti hidupku ku sadari kau bagian yang terindah hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasihmu menyapa mengisi kesunyian hidupku kau yang menopangku oh Yesusku memberi hati hidupku ku sadari kau bagian yang terindah ku sadari kau bagian yang Menutup kapsel kita pada malam hari ini, sebelumnya kita akan tutup dalam doa, minta kesediaan Kak Vela untuk kita dalam doa. Oke, teman-teman. Suara saya jelas ya. Pindah ke HP. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa.
Sungguh kami bersyukur jikalau Tuhan memberikan kepada kami bagian yang terindah, yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus, yang boleh hadir secara nyata di dalam kehidupan kami, di dalam jiwa kami, sehingga memuaskan keletihan jiwa kami, memuaskan pencarian kami, bahwa hanya Engkaulah yang sejati. Dan di saat ini kami juga bersyukur jikalau kami boleh bersama-sama belajar mengenai komunitas yang sejati. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap kelompok kami, adik-adik KTB kami, ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Dalam segala keterbatasan saat ini yang ada pada kami, kiranya Tuhan sendirilah yang menyatakan kuasa-Mu, yang menembus ruang dan waktu itu untuk boleh mengubahkan hidup adik-adik, juga boleh mengubahkan hidup kami, Tuhan. Berikanlah kami hati untuk terus belajar, berikanlah kami hati sebagai murid yang terus mau diajar oleh firman Tuhan, yang terus mau mengalami perubahan-perubahan hidup, Tuhan. Kami menyerahkan kiranya apapun yang saat ini yang menjadi fase di dalam komunitas kami, di dalam KTP kami, kiranya Tuhan terus beserta dan juga menolong kami untuk peka, dan juga boleh melihat tuntunan-tuntunan Tuhan yang Tuhan kehendaki kami kerjakan di dalam mengerjakan pemuridan di dalam kelompok kami. Kami menyerahkan bagian kami selanjutnya, waktu istirahat kami, juga untuk aktivitas kami dalam kuasa Tuhan. Kami mohon ampun jika dalam bagian ini, kapsel ini, ada hal yang tidak karena diadakan Tuhan. Kami akan melanjutkan retreat ini di esok hari. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk bisa memiliki untuk menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara yang akan hadir di esok hari. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik.